Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikado Akmal, mahasiswa Alfi semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, video ini gua buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Cyber Culture. Selamat menonton, cekidot. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kehidupan manusia di era teknologi ini. Yang mana sudah kita ketahui bahwa sekarang kita hidup di zaman teknologi yang sudah masuk ke setiap aspek kehidupan kita. Akan tetapi, pernah gak sih kita mikir siapa sebenarnya yang ngendaliin kita? Nah, di sini gua mau ngomongin tentang manusia dan teknologi. Yang mana ciri-ciri dari manusia teknologi ini ialah yang pertama, peran manusia enggak lagi menonjol. Nah, yang kedua, manusia terasing dari kemanusiaannya. Yang ketiga, teknologi mengarahkan tujuan manusia bukan sebaliknya. Terus, teknologi bukan jadi sarana pembebasan, tapi jadi alat penindasan. Selanjutnya, masyarakat di bawah kekuasaan teknologi. Dan yang terakhir, masyarakat menjadi irasional secara umum. Oke, dalam video yang gua tampilin ini ya mencerminkan kehidupan manusia di zaman sekarang, yang mana manusia teraniaya oleh teknologi ini sendiri. Gadget bukan lagi alat pembantu dalam kehidupan, namun sudah menjadi kebutuhan primer manusia di zaman sekarang. Ketika filsafat eksistensialisme bertanya tentang makna dan tujuan hidup, ya teknologi memang bisa mempermudah hidup, tapi secara eksistensi ngingetin bahwa teknologi nggak boleh jadi tujuan akhir. Manusia harus nentuin makna hidupnya sendiri dan pakai teknologi sebagai alat, bukan sebagai esensi keberadaan. Eksistensialisme memperhatikan keterasingan. Teknologi bisa bikin kita semakin jauh dari diri kita sendiri, orang lain, dan alam. Tapi ketika dipakai dengan bijak, ketika teknologi dipakai dengan etika yang standar dengan teknologi, ya teknologi bisa mendukung kebersamaan dan konektivitas yang bermakna. Akan tetapi, ya kenyataannya kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan teknologi. Akan tetapi malah sebaliknya, teknologilah yang mengendalikan manusia. Karena itulah keeksistensian manusia ini di zaman sekarang dipertanyakan. Alih-alih kita yang mengendalikan teknologi buat mencapai tujuan kita, ya sekarang teknologilah yang malah ngatur tujuan kita. Algoritma di sosial media udah menjadi penentu apa yang kita lihat, dengar, bahkan yang kita pikirkan. Yang mana seharusnya teknologi ini kan jadi alat pembebasan ya, tetapi kenyataannya seringkali jadi alat penindasan. Sistem pengawasan dan kontrol mempersempit ruang gerak kita, bikin kita jadi kayak roda dalam mesin besar. Akhirnya, kita hidup dalam masyarakat berdimensi satu, di mana perbedaan pendapat dan kreativitas semakin tergerus oleh homogenitas yang dipaksakan oleh teknologi. Kita jadi cermin satu sama lain, kehilangan jati diri dan individualitas. Sudah saatnya kita bertanya,
Apakah kita akan membiarkan teknologi terus mengendalikan kita, atau kita akan mengambil kembali kendali atas hidup kita? Masa depan ada di tangan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu
ya dapat dibilang kerasionalan manusia ini menurun gitu. Ya, kebanyakan manusia kan bersikapnya irasional. Kita mudah terjebak dalam informasi palsu dan manipulasi digital. Nah, kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Ya, banyaklah penipuan-penipuan yang terjadi berdasarkan atas dasar media, atas dasar teknologi. Banyaklah, yaitu yang perlu menjadi defense buat manusia untuk bisa menjadi fighter untuk diri sendiri terhadap terhadap berita-berita hoax. Ya, terkadang kan manusia lagi dan lagi ketika ada informasi yang muncul di sosial media, ya kebanyakan orang kan tanpa tidak meng-cross check datanya terlebih dahulu, tapi asal share itu. Tren juga kan sekarang lagi tren FOMO gitu. Ikut-ikutan, orang lain upload ini kita upload ini, itu kan. Bahkan kalau misalkan dilihat dari etika etika bersosial masyarakat Indonesia kan terbilang masih rendah. Indonesia kan termasuk netizen yang paling tidak sopan Asia. Ketika adanya isu-isu, orang Indonesia terus menyerang, mencaci maki orang tersebut. Apakah itu beretika? Ya memang, secara tidak langsung ya mereka kan berbicara di sosial media. Ya, tapi kan itu kan representasi dari kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalkan media udah hadir, ya kita harus merepresentasikan pribadi kita di media tersebut. Baik buruk kita kan ditilai dari postingan-postingan kita, dari apapun kegiatan kita di sosial media. Walaupun hal tersebut bisa dimanipulasi, orang jahat bisa jadi baik,